Halo teman-teman semua, selamat datang lagi ke acara baru kita, acara baru dari One Week Organizer, yaitu Di Kopiin Aja. Di Kopiin Aja. Oke, teman-teman, karena ini acara baru, jadi kalau mungkin kami kaku karena ego, mohon dimaafkan ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita sangat beruntung sekali lagi kita dapat mengundang salah satu tamu. Dia adalah seorang self development, dia juga seorang pembicara yang mungkin sekarang sedang berkecimpung di dunia psikologi ya. Oke, dia adalah Mas Andi. Selamat datang Mas Andi, terima kasih atas waktunya untuk ya bisa berbagi informasi dan kita bakal membahas suatu pokok pikiran lah yang sekarang sedang hype di Indonesia. Saya tuh yang thank you banget untuk teman-teman dari One Week yang bisa membuat satu gebrakan baru. Bagi saya ini gebrakan baru karena mulai peduli dengan kondisi yang ada di sekitar, termasuk di generasi muda. Maka dari itu, stay tune di Kopiin Aja. Masuk ya. Aduh, lumayan. Dah bang. Oke, Mas Andi, tadi Mas Andi ada bilang tentang hal yang ya peduli dengan masyarakat. Ya. Kita sama-sama tahu sekarang dunia penuh dengan sosial media. Di mana banyak sekali seperti TikTok, Instagram, Line, WA sekarang muncul dan sedang dioperasikan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Tuh. Hingga pada akhirnya muncul namanya sindrom, banyak sekali sindrom lah, dan akhirnya muncul TikTok sindrom. Ya. Saya nggak bisa TikTok, saya nggak bisa. Nah, yang jadi masalah di sini adalah mereka tidak sadar bahwa mereka sekarang sedang masuk ke tahap yang namanya mental illness. Kan kita sama-sama tahu sampai ketemu terbentuk yang namanya sindrom TikTok saja itu merupakan salah satu penyakit mental. Nah, sebelum kita bakal masuk ke situ, apa sih menurut Bapak tentang apa itu mental? Ya, bagus banget. Ini bagus banget. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa sebenarnya kemajuan teknologi itu baik adanya selama bisa dipergunakan secara bijak. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sosial media tidak baik. Sosial media itu pada dasarnya netral, tergantung si penggunanya. Nah, kalau kita bicara tentang dampak dari sosial media, khususnya bagi kesehatan mental generasi muda, ini menarik. Karena pada dasarnya, kalau menurut saya pribadi, mental ini kan bisa dibilang adalah sesuatu yang tidak nampak. Nah, seperti seperti pikiran, lalu perasaan, itu kan sesuatu yang tidak nampak. Tapi kalau badan jasmani kan kita tampak. Nah, mental ini cenderung itu relate dengan yang namanya respon kita terhadap apapun yang menghampiri kita. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita bisa respon terhadap sesama ketika kita berinteraksi secara langsung, itu kita bisa lihat langsung, kita bisa rasakan langsung, kita bisa menebak-nebak langsung, meraba-raba. Tetapi sikap mental atau respon yang ditimbulkan ketika generasi muda berinteraksi dengan sosial media itu yang sulit untuk diprediksi. Ya kan? Makanya sekarang banyak orang mengatakan gini, anak-anak zaman sekarang itu sibuk dengan dunianya sendiri. Ya karena apa? Karena ketika mereka sudah pegang gadgetnya, mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan apapun di dalam gadgetnya atau dengan gadgetnya. Tetapi yang perlu disadari bahwa perlu kontrol, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang sekitar, tentunya dari orang tua. Jadi itu menurut saya sih, mental itu lebih pada bagaimana seseorang merespon sesuatu terhadap yang terjadi dengan dirinya. Wah, sekarang ini pembahasannya sudah agak dalam nih, bagaimana tentang mental itu adalah bagaimana cara kita untuk merespon dan bagaimana cara kita untuk menangkap sesuatu ya. Nah, ini kita bahas tentang suatu hal yang kita dapatkan dari insight dari dalam diri, betul kan? Karena kita ingin menolak diri kita sendiri untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, bagaimana sekarang kasusnya jika eksternal mengganggu hal tersebut? Kita sama-sama tahu media sosial, semua orang di dunia terhubung dalam aplikasi tersebut. Nah, yang menjadi masalah setiap orang dapat berbicara sesuai dengan apa yang mereka pikirkan terhadap orang tersebut. Banyak sekali seperti saya dapat, seperti yang aku dapatkan. Kita bisa berlomba-lomba lah, pakai bahasa aku kamu lah, aku cinta kamu ya. Boleh lah ya, kita pakai bahasa Jambi sebagai bentuknya bangsa dengan bahasa daerah.
ya lanjut. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang tersebut, oknum-oknum tersebut menggunakan perkataan yang mereka tidak bisa atur tersebut sebagai amunisi untuk menyerang orang secara personal. Kita sama-sama tahu sekarang sosial media sebagai tempat untuk orang meng-create konten. Nah, ketika konten tersebut tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan pemikiran dari konten tersebut, maka misalnya namanya bullying, orang mengejek, orang merendah-rendahkan. Nah, ini mengapa saya mengambil pokok pembahasan ini, karena bentuk serangan tersebut akan berpengaruh kepada mental kita. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak terhadap kasus seperti ini? Ya, menarik sekali. Jadi gini, saya tuh punya tagline yang menurut saya mungkin cukup mumpuni bagi diri saya sendiri. Karena gini, kita nggak bisa mengatur atau mengendalikan orang di luar, tetapi kita bisa dan kita punya hak atau kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri dulu. Nah, saya pribadi berbagi dalam kapasitas pengalaman pribadi saya. Jadi saya tidak mengajar, tidak menggurui, apalagi ya ini pokoknya pengalaman pribadi saya ya. Kalau baik silahkan diterapkan, kalau tidak lupakan saja. Tapi rata-rata sih baik. Jadi gini, kalau saya tuh selalu membentengi diri saya dengan tagline bahwa your content is your future. Jadi saya tuh meremind diri saya bahwa apapun yang menjadi konten saya di sosial media saya itu yang akan menghantarkan saya pada masa depan saya. Sehingga saya akan sangat selektif untuk mengisi sosial media saya dengan konten saya. Nah, karena saya merasa bahwa itu penting untuk masa depan saya, maka saya merasa penting juga untuk tidak menodai masa depan orang lain. Sehingganya kalau dikatakan bahwa ya orang kan bebas berbicara dan segala macam, iya memang melalui sosial media kita punya kebebasan itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan kita juga dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan kita juga dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di negara tertentu atau di kota tertentu. Bahkan kebebasan kita pun dibatasi oleh prosedural dari platform sosial media itu sendiri. Ya kan kita sering ya, kadang kita posting sesuatu peringatan dari platformnya bahwa melanggar apa dan segala macam, akhirnya tidak bisa diposting. Nah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kalau saya mau melakukan sesuatu, saya mau merespon, saya mau posting, saya mau mengomentari atau apapun yang berhubungan dengan kebebasan kita berpendapat di sosial media, kita harus sadar betul bahwa apakah ini bermanfaat buat saya dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya, ya kan? Karena dikatakan tadi, kalau kita sudah melempar keluar, ya bagi kita sih nggak berasa. Contoh kayak saya komen apa gitu kan, saya nanti nggak berasa, paling boros kuota sedikit, capek tenaga sedikit. Tetapi bagi yang mendapatkan komentar itu, yang mendapatkan pernyataan itu, apakah bermanfaat untuk dia atau tidak? Nah, ketika bermanfaat is good. Tapi kalau tidak bermanfaat, itu nancepnya tuh kalau kata Bung Jambi itu lamo. Kurang lebih seperti itu sih kalau jadi saya membatasi diri saya bahwa tagline saya adalah your content is your future. Jadi saya benar-benar meremind bahwa apapun yang saya lakukan harus bermanfaat buat saya dan bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang menerima atau akan membaca dari apa yang akan saya lakukan. Gitu sih. Wah, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Di sini gimana? Aku mendapat beberapa poin sih kok. Ini mulai dari sang pembuat konten dan sang penghujat lah dari situ. Dari kita ambil poin dari sang pembuat konten. Berarti kalian ketika ingin mempost suatu konten, kalian berarti memiliki nilai atau batasan tersendiri bagaimana kalian menilai konten kalian apakah layak atau tidak diterima di masyarakat. Nah, yang menjadi suatu hal yang harus ditonjolkan di sini adalah ketika kamu sudah post, itu adalah cerminan terbaik dari diri kamu. Jadi ketika orang berbicara tentang apapun yang bersifatnya membangun, terima dan ambil dengan baik dan tingkatkan lagi. Dan ketika respon tersebut, kalau menurut gini kok, haters itu baik. Mereka mencari apa yang menjadi kelemahan kita. Betul ya, betul. Haters itu adalah CCTV kehidupan kita yang tidak perlu kita bayar. Mereka akan memata-matai kita dimanapun setiap gerak-gerik kita. Thanks God lah mereka. Nah, yang aku mau tekankan di sini mengapa haters itu penting. Selagi haters menghina atau memburukkan konten kita bukan secara personal, itu merupakan salah satu reminder
bisa reminder, bisa yang namanya revisi, Ya. dan perbaikan konten kita selagi yang dihujat adalah bentuk konten, Ya. bukan secara subjektif. Ya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah banyak sekali para haters yang bukan menghujat konten tapi menghujat secara pribadinya. Kita ngambil satu contoh, Atim, Yatim, bukan ada, beralih gitu. Ya. Banyak orang berbicara bahwa dia adalah orang yang menghambur-hamburkan uang, dia orang miliarder dan segala macam. Dia para haters bukan menyerang secara konten tapi menyerang secara pribadi, bahwa konten itu cuma untuk cari duit. Nah, ini yang menurut saya menjadi sumber masalah mengapa permasalahan banyak sekali kayak haters di kantor polisi, haters dipermasalahkan. Nah, kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita tentang mental illness. Nah, kita sama-sama tahu di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Nah, manusia tidak ada yang sempurna, berarti manusia juga ada kekurangan. Ya. Kekurangan ada yang tampak dan tidak tampak. Ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang sesuatu yang tampak, cacat fisik, disabilitas. Banyak sekali konten-konten creator yang mengangkat kisah hidupnya, mengangkat permasalahan dalam hidupnya untuk menjadi edukasi. Ya. Nah, ini yang saya ingin bawa di sini ketika para haters menyerang salah satu kecacatan tersebut. Nah, ini nih bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini, Bro. Menurut Koko, sebagai orang yang berkecimpung di dunia psikologis dan dalam menerjemahkan masalah tersebut menjadi hal yang penting atau tidak, itu yang pertama. Lalu bagaimana orang yang diserang secara subjektif dapat bukan melindungi diri ya, merubah hal tersebut menjadi yang namanya penyemangat dalam diri dia. Itu. Wah, dalam sekali ini topiknya. Dalam ya. Jadi gini, saya perlu sama-sama merimain bahwa ini juga reminder bahwa saya untuk diri saya pribadi, saya mengatakan dalam diri saya gini: ketika seseorang atau kita siap untuk bermain sosial media, maka kita harus tahu bahwa sosial media ini cenderung, kalau orang zaman now tuh bilangnya adalah dunia tipu-tipu. Iya kan? Dunia tipu-tipu karena apa? Karena orang akan menampilkan sesuatu yang pengen dilihat oleh followersnya lah atau apapun itu. Bahkan tidak sedikit orang akhirnya mau membuat konten cenderung hanya untuk menarik followers lah atau viewers lah atau apapun itulah, sehingga ya udah dia kehilangan value-nya, kehilangan bahwa ya sebenarnya ini yang pengen saya tampilkan, tetapi karena permintaan pasar atau yang diminati pasar adalah hal yang berbau seperti itu yang ditampilkan. Nah, maka pertama kita juga sebagai pengguna sosial media harus bijak. Kita harus bijak memilih mana yang mau kita tonton, mana yang mau kita nggak tonton, mana yang perlu kita follow, mana yang nggak perlu kita follow. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa kita itu sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Jadi jangan pernah mau tampil sempurna untuk menyenangkan mata semua orang, karena itu pekerjaan yang sia-sia. Itu sama dengan kita melukis di atas batu es, nggak akan pernah ada habisnya. Karena sebaik apapun kita pasti ada celahnya, seburuk apapun kita pasti ada baiknya. Emang apa sih nggak boleh? Nah, tadi kalau berkenaan dengan yang kamu tanyakan bahwa bagaimana ya respon kita kalau misalnya ada orang yang menuju pada personalnya bukan pada kontennya. Nah, saya itu pernah dapat kisah ini yang ringan tetapi cukup menggelitik bagi saya. Mungkin Luis pernah dengar bahwa ada kisah seorang ayah, seorang anak dengan seekor kuda gitu kan? Ya kan? Jadi ketika mereka berjalan bertiga, orang akan ngomong, aduh, itu mubazir kudanya atau kodanya nggak dipakai. Salah lagi. Yang kedua, ayahnya bilang ya udah, anaknya naik. Ayahnya nuntut kodanya di bawah. Belum jalan lama, ada yang komentar, wis itu anak kurang ajar. Bapak disuruh jalan, dia naik kuda. Bagaimana gitu? Salah lagi. Anaknya turun, bapaknya yang naik. Jalan lagi gak jauh, ada lagi komentar orang. Wah, itu anak kok tega banget, itu bapak kok tega banget ya. Anaknya suruh jalan, dia enak-enakan naik kuda. Salah lagi. Yang terakhir. Nah, yang terakhir, dua-duanya naik kuda. Jalan
waduh ini manusia kurang ajar ya. Kudanya satu dinaikin berdua, nggak kasihan sama kudanya. Salah lagi. Akhirnya Akhirnya ya serba salah kan. Iya. Nah makanya kita kayak balik lagi gini. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita tahu maksud dan tujuan kita dalam melakukan itu apa. Nah balik lagi, bagi siapapun, misalnya haters lah atau apapun itu, jikalau mereka melakukan sesuatu nggak tahu dari maksud dan tujuan personal si membuat konten, yang tidak perlu sampai menyerang ke personalnya. Nah tetapi kalau gini, karena mereka beranggapan bahwa ketika mereka sering menjadi penonton setia dan segala macam, mereka mengenal si sosok pembuat konten. Padahal balik lagi tadi bahwa konten itu mungkin sepersekian dari the real life-nya dia, ya kan ya. Nah sehingganya kalau misalnya dikatakan bahwa kita meresponnya bagaimana ya? Saya sih simple. Ini prinsipnya saya. Kita yang tahu tujuan kita buat konten itu apa, ya kan? Mau orang lain berkata apa, selama itu tidak menjadi tujuannya kita, I don't care. Yang penting saya tahu tujuan saya apa. Nah lalu yang kedua, kalau memang ada orang yang mengkritik, selama kritik itu membangun, say thank you. kembali lagi kan. Ya. Kita dapat merevisi dan memperbaiki konten. Benar sekali. Nah, yang terakhir, bahwa orang kalau hidupnya dipenuhi dengan hal-hal baik, maka yang keluar dari dirinya adalah hal-hal yang baik. Orang kalau hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik, maka yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang kurang baik pula. Jadi kalau misalnya ada haters yang mungkin melampaui batas menurut versi kita dalam merespon atau mengomentari dan segala macam, ya anggap saja bahwa kita bersimpati atas kondisinya dia. Gitu loh. Kesel nggak? Pasti kesel. Tetapi kesel ini tidak akan mengantar kita kemana-mana. Ya udah, kalau ibarat kalau sekarang lagi keren tuh bodoh amat. Iya kan, bodoh amat. Karena apa? Karena lu nggak tahu 100% hidupnya kita gitu loh. Nah, lalu apakah itu akan berdampak? Balik lagi ke personal. Kalau dia terlalu baper, ingat ya, main sosial media itu jangan baper. Terlalu baper, pasti nggak akan lama di sosial media. Karena sosial media balik lagi dunia tipu-tipu. Biasa itu kalau menurut saya. Baik, keren nih pembahasannya. Kita udah mulai membahas dari pertama sosial media, kedua tentang mental illness. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara kita meresponnya. Nah, aku pengen bawa pembicaraan ini lebih dalam lagi kok. Ya, oke. Bagaimana? Jangan terlalu dalam, kan lo belajar lah. Yang dalam itu penting dulu. Nah, bentuk dalam yang aku pengen bahas sih tentang disabilitas kok. Seperti yang kita buka di pertengahan tadi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita hidup di dunia masyarakat, manusia itu sebagai makhluk sosial, otomatis kita memiliki yang namanya ikatan dan interaksi sosial. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang-orang yang unik, aku bilang unik bukan kekurangan, karena untuk menjadi orang tersebut adalah butuh gamblingnya tinggi kok. Mungkin bahasa Indonesia normal tuh 1/1 juta untuk dapat kesempatan itu, jadi udah unik. Nah, terkadang orang menganggap keunikan tersebut menjadi suatu batu sandungan untuk dia untuk berinteraksi di masyarakat, sehingga muncullah namanya individu-individu yang dapat dikatakan minder, dapat dikatakan tidak percaya diri, bahkan dengan keburukan atau keunikan yang saya bilang, mereka sampai kepikiran untuk bunuh diri kok. Nah, bagaimana cara Koko untuk menanggapi suatu peristiwa atau dinamika seperti ini? Kopiin dulu. Dikopiin aja dulu ya. Oke, saya mau kasih sedikit ilustrasi seperti ini. Kalau kamu saat ini saya tanya, menurut kamu saya tertampil atau terlihat sempurna nggak? Misalnya contoh lengkap nggak? Kalau dibandingin aku sih lebih gagah. Jangan bilang gagal lah, kalau itu bawaan lahir. maksudnya bahwa tidak terlihat seperti orang disabilitas, ya nggak sih? Karena yang mungkin disabilitas itu di paradigma masyarakat awam adalah mungkin cacat secara fisik, ya kan? Padahal disabilitas bisa juga bahwa ketidaksempurnaan seseorang dari apapun yang ada dalam dirinya, ya kan? Nah, saya katakan bahwa saya adalah salah satu yang bisa dikatakan disabilitas. Why? Karena saya satu dari sekian banyak orang yang tergolong buta warna secara parsial.
Saya ini buta warna. Aku baru tahu ini sekarang. Jadi saya itu kalau misalnya kalau kita ujian dulu itu loh, tes yang ada buletan Ada banyak angka itu. Saya itu paling tahap 1 tahap 2 saya masih bisa lihat angkanya. Tapi kalau sudah terlalu banyak warna-warninya udah belum. Makanya saya nggak pernah lolos tes yang berhubungan dengan yang begitu-begitu tuh. Visual gitu kan. Tapi kalau untuk melihat warna-warna yang dominan saya masih bisa. Nah itu adalah disabilitasnya saya, ya kan? Saya adalah penyandang buta warna. Dan ini tuh nggak bisa disembuhkan, ya kan? Nah tetapi saya pernah mendapatkan satu perumpamaannya tuh bagus banget. Jadi salah seorang guru bagi saya, beliau mengatakan seperti ini. Kamu berharga tergantung kamu mau menempatkan dirimu di mana. Contoh, kalau kita lihat ada tuh air minum dalam kemasan, ya kan, air minum dalam kemasan. Kalau kita mungkin makannya di contohnya makannya di warteg, ya air minum dalam kemasannya ya seharga misalnya 5.000, ya kan. Tetapi air minum dalam kemasan ini kalau lu beli di hotel bintang 5 itu harganya bisa 10 kali lipat, ya kan. Padahal kemasannya sama, airnya sama, tergantung posisinya di mana. Nah, saya itu beranggapan bahwa saya mau memposisikan diri saya berada di hotel bintang 5 sehingga orang lain boleh beranggapan apapun tentang saya, tetapi jangan sampai saya beranggapan rendah terhadap diri saya. Itu pertama, ya kan. Lalu yang kedua, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang punya disabilitas. Saya pribadi adalah orang yang tertampar dengan para atlet paralimpik. Kan ini lagi olimpiade nih, ya kan, olimpiade. Nah biasanya setelah olimpiade itu kan ada yang namanya paralimpik. Paralimpik itu adalah pertandingan olimpiade untuk orang-orang yang disabilitas. Iya nggak sih, yang unik-unik tadi, ya kan? Mereka bisa melakukan hal-hal di luar nalar kita. Mungkin saya pribadi, mungkin kalau berada di posisi itu, saya nggak bisa bermain sebagus mereka, nggak bisa, ya mungkin saya terbatas di situ. Tetapi kenapa mereka bisa? Karena balik lagi, mereka menyadari bahwa di setiap ketidaksempurnaan ada kesempurnaan. Jadi sempurnalah di ketidaksempurnaan kita. Nah, tergantung bagaimana kita yang mau menggali potensi itu. Kalau dikatakan bahwa mungkin orang minder, mungkin orang akan hopeless, mungkin orang merasa akan kecil hati dan segala macam, itu manusiawi dan wajar. Nah, balik lagi, peran lingkungan, peran orang tua, peran teman-teman sekitar yang bisa menjadi support system bagi yang bersangkutan. Nah, kalau dia merasa bahwa dirinya berharga, seperti air minum dalam kemasan tadi di hotel bintang 5, dia bisa menggali potensinya dan bersinar melalui potensinya. Nah, ini menarik, dimana ini nggak apa tadi kita share tentang disabilitas. Nggak apa, saya bangga. Karena gini, kalau ditanya sekarang kamu bangga, saya bangga. Kenapa? Karena untuk terlahir menjadi orang yang buta warna itu nggak ada formulanya. Coba, bisa nggak bikin formulanya? Saya mau punya anak yang buta warna, nggak bisa. Itu nggak ada formulanya. Sehingga di awal saya kecewa kayak, aduh, saya nggak lulus ini, saya nggak lulus ini. Tapi ya balik lagi, saya percaya bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Lagu nggak sih? Gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau saya nggak bisa di sini karena keterbatasan saya, saya mencoba untuk berdamai dengan situasi itu. Tapi saya percaya bahwa saya ada potensi lain yang bisa saya gali sehingga saya bisa berkontribusi di aspek lain. Nah, termasuk teman-teman disabilitas yang lainnya. Kalau kita nggak bisa di sini, ya udah, nggak usah dipaksain. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dipaksain di dunia ini, coy. Kalau terlalu dipaksain, kemungkinan cuma 2. Kalau nggak berdarah, bengkok. Iya, lo paksain deh. Lo paksain tuh, misalnya tangan tuh nggak masuk cincinnya, lo paksain, lo bisa berdarah tuh. Kalau nggak cincinnya bengkok, tangan lo yang bengkok. Ya kan? Jadi kalau nggak bisa dimasukin ke jari telunjuk, yang pindah akan jadi kelingking. Gitu loh. Nah, jadi lebih pada bagaimana kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan situasi yang ada di sekitar kita, lalu kita masuk ke dalam, menggali potensi kita, dan berkontribusi di jalur yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ngomong-ngomong tentang keterbukaan nih, aku juga mengakui nih. Mulai dari sekarang aku mengakui bahwa aku penyandang disabilitas. Ini sekarang bangga gitu ya. Jadi, kalau mungkin yang aku sekarang mataku normal ya. Nah,
tetapi kalian perlu tahu nih bahwa teman aku ini sebenarnya judi. Kalau Jambi bilang belong lah. Aku sudah sampai sekarang kalau ngomong kata-kata ini ada rasa gimana? Sebenarnya aku kayak ini ya. Ini dikit seri pengalaman ya. Aku dapat mata kayak ini, mata ya keunikan ini karena ada satu peristiwa di mana kita kecil, aku lahir di keluarga yang ya kompleks lah. Aku sekarang ini suka jalan-jalan. Jadi rumahku ini aneh, mantap. Ini kan ada bentuk agak pempolan, TV, jalan keluar. Nah, yang jadi penyakit mataku sendiri gini, ketika aku memaksakan kemauan aku. Satu mata ada TV, satu mata lagi ya jalan keluar. Dari sini aku mikir, aku bodoh nih Anda. Kalau pikir-pikir ini adalah apa ya? Mungkin kalau aku nggak dapat hal seperti ini, aku nggak bisa seperti sekarang. Kenapa aku berbicara seperti ini? Kita bagi bicara pengalaman nih sebagai penyandang disabilitas. Nah, yang jadi di sini dari aku umur TK, SD, SMP sampai bahkan SMA, aku selalu dibully. Aku selalu terbuang, aku duduk kayak di belakang, tidak punya kawan. Nah, yang jadi masalah di sini yang membuat aku bahwa kenapa sih aku menyesal untuk menjadi disabilitas. Aku pernah ke tukang gorengan. Tukang gorengan dekat sama aku. Dari TK aku sering main tempat Dior, dari kecil lah. Sampai satu titik dia bilang, "Woi, kok ini juling ya?" Dia manggil aku dengan kata-kata juling loh. Ya ada satu hal pengen bilang, "Kok aku sih ngomong kayak ini depan orang umum? Itu lagi rame-rame, lagi happy-happynya waktu belanja." Dan dia manggil aku gitu. Di situ aku memang merasa emang kok kurang kayak gini. Aku jelek kayak gini. Sampai aku ke rumah, aku sampai nanya mama aku, "Mah, kok kayak gini sih?" Di sini aku mikir lagi. Di situ benar-benar nangis, itu nangis terbesar, terkecewa aku, terpukulnya aku. Dimana orang yang aku hargai selama ini, orang yang aku anggap sudah kayak teman dewek lah. Kok dia ngomong kayak gitu? Nah, di sini hal yang mau kata aku. Dengan matanya aku bisa sampai posisi ini. SD, SMP, SMA paling terakhir. Tapi ketika di bahasa SD kelas 3 kelas nanti ngomong seperti ini, aku bangkit. Aku buat semua orang yang caci maki aku juling, aku belok, bodoh, aku open. Aku ubah itu semua jadi kayak penyemangat aku untuk buktiin kalau aku bisa lebih daripada mereka. Dan itu terbukti di mana kelas SMA, aku ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan bahkan orang yang dulu ngicip aku, mereka dekati aku untuk dapati kepintaran macam-macam. Apa yang pengen bagikan ini kepada kalian untuk para kaum unik di sini adalah tentang bagaimana cara kita untuk memaksimalkan yang namanya kekurangan, keunikan tersebut sebagai bahan bakar penyemangat kita untuk dapat berjalan ke depan dan membuktikan bahwa apa yang mereka katakan semuanya, para hater, para orang yang berbicara kepada kita tentang hal-hal yang negatif, bahwa mereka itu salah. Bahwa aku nih terlahir seperti ini adalah suatu berkah. Aku terlahir seperti ini adalah salah satu keberuntungan. Kau gak bisa nih lahir kayak aku. Mata tuh kayak gitu baik. Kau dibanding 1 juta, 1 juta orang mirip sama kau. Aku unik dewek, berarti aku istimewa. Nah, yang aku katakan di sini bahwa teman-teman semua, jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk berinteraksi. Karena kenapa? Karena aku juga merasakan kalau aku berinteraksi sama dia, aku berinteraksi sama kau, pasti kalau kawan-kawan aku dulu, banyak mana sih? Kau ngomong sama aku, mata aku udah situ. Kadang-kadang sakit kok, cuman ada satu asa di mana pengen kau ngomong kayak gini, kau tengok lagi minggu depan, nilai aku lebih bagus berapa. Nah, poin yang aku angkat adalah jangan pernah terpuruk seperti aku bilang, jangan pernah menaruh diri kalian di bawah orang lain. Taruh setara dan kalian punya style yang sama. Ketika kalian memiliki style yang sama, lajulah seperti roket dan buktikan kalau memang itu salah. Wah, kok ya ini? Ya, saya tambahan sedikit ya, karena mungkin yang bisa teman-teman atau kita semua petik di sini tuh, kalau dari yang saya tangkap dari cerita Yabis ada gini, kan banyak sekali di bahasa yang mengatakan bahwa ketika kita dihujat, ketika kita dicemooh dan segala macam, kan itu seperti kita dilempari batu, ya kan? Pilihannya kita mau tersandung oleh batu itu atau kita mau ambil batu itu dan kita tumpuk menjadi batu loncatan kita. Nah, saya itu belajar dari
salah seorang anak kecil yang saya kenal dekat. Beliau ini lahir dengan kelebihan jari. Ya tahu ya, mungkin teman-teman kalau lihat ada beberapa orang yang punya lebih jari. Ya lebih jari di sini atau di situ gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa di-create. Kecanggihan ilmu teknologi tidak bisa meng-create bayi lahir punya tambahan jari. Nggak bisa loh, itu nggak bisa loh ya kan. Secanggih apapun itu. Jadi anak kecil ini dia lahir dengan kelebihan jari di jempolnya, ya kan? Jadi jarinya itu 11. Jadi di satu kesempatan gurunya tuh guru matematika bertanya tentang pengurangan dan segala macam. Lalu karena begitu banyak anak-anak biasa anak-anak zaman sekarang ya kan taunya sedikit-sedikit lah ngejek lah sedikit apa segala macam. Nah anak kecilnya ngejek sama teman-temannya, ya jarinya nggak 10, ya cacat, ya apa dan segala macam. Nah jawaban anak ini itu jadi apa ya pegangan saya. Dia jadi begini, siapa bilang saya cacat? Ini justru Tuhan baik, kasih saya lebih 1. Coba sekarang 11 dikurang 6 berapa? Udah gitu kan? Orangnya kan mulai susah nih. 11 kurang 6. Nah nih lihat ya, dia bilang ya 11 kurang 6. Nih 6, 5. Nah jadi kan itu udah langsung otomatis nih kan. Itu langsung kayak wow, anak kecil bisa sebegitu santai merespon orang mau bilang apa, tapi bagi dia dirinya berharga. Sehingga apapun ucapan orang tidak mempengaruhi nilai dirinya. Maka dikatakan kita boleh rendah hati, tapi kita nggak boleh rendah diri. Beda loh ya. Sehingga kita boleh rendah hati adalah kita boleh humble dan kita merasa equal dengan siapapun. Tapi kita tidak boleh membuat diri kita rendah dari orang lain. Nah, pernyataan anak ini itu menjadi pegangan saya bahwa dia mau mikir, siapa bilang saya cacat? Dia cacat. Oke, gitu. Nah, terkadang saya belajar dari hal-hal kecil seperti ini, artinya membuat saya remind bahwa setiap apapun yang mau orang bilang tentang saya yang punya kendali. Siapa saya dan bagaimana saya berharga di sekitar saya. Itu aja sih. Yes, good. Dikopiin aja ini luar biasa ya. Jadi hal-hal simpel, tapi kalau kita kupas menjadi lebih menarik, lebih edukatif, lebih ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi untuk konklusi dari semua percakapan kita bahas dari sosial media, kita bahas dari haters sampai akhirnya kita tutup bahwa bagaimana cara kita untuk memvaluekan diri sendiri. Nah, akhir kata semoga kita bisa akan bermanfaat untuk para pendengar kita, dan jika kalian ingin menonton kami lagi silakan klik tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalau kalian mau ada request, ada pokok pembahasan yang ingin kalian bahas, boleh di chat dan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk akhir kata kita copy dulu loh. Oke, dicobain aja.